Terminologi yang ketujuh, yang berikutnya adalah disebut dengan siklus atau sirkuit. Cycle atau sirkuit ya. Selanjutnya kita sebut sirkuit saja ya. Jadi, ini adalah istilah untuk lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Atau dengan kata lain, tadi kita bahas ada yang disebut dengan lintasan tertutup. Ya, lintasan tertutup. Jika berawal dan berakhir pada simpul yang sama, lintasan tertutup ini disebut dengan cycle atau sirkuit. Siklus atau sirkuit. Contoh, diberikan graf G1 ini. Nah, di sini saya mau membuat sirkuit sederhana yaitu 1, 2, 3, 1. Ini adalah sirkuit sederhana. Dia bermula dari simpul 1, kembali lagi ke simpul 1, disebutlah sirkuit sederhana. Sedangkan, kalau saya ambil lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1, ini bukan sirkuit sederhana. Ya. Jadi, dia sirkuit karena kembali ke simpul 1 lagi, tapi bukan sirkuit sederhana. Kenapa? Karena sisi 1,2-nya dilalui 2 kali. Kan tadi ini ya. 1, 2, 4, 3, 2. Nah, ini dilalui lagi 1. Maka ini disebut dengan bukan sirkuit sederhana. Dia sirkuit tapi tidak sederhana. Selanjutnya ada yang disebut dengan terhubung. Istilah terhubung ini untuk menunjukkan bahwa graf itu semuanya dihubungkan oleh lintasan. Jadi, graf terhubung itu adalah, atau connected graph, itu jika setiap pasang simpul U dan V dalam himpunan V itu terdapat lintasan dari U ke V, alias semua simpul itu memiliki lintasan untuk dilalui. Jadi misalnya, contohnya mungkin lebih jelasnya ini ya. Nah, kalau jika tidak disebutnya graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh ini satu graf ya. Ini misalnya graf G5 misalnya deh ya, atau G8 deh ya. G8 ini satu graf. Nah, ini adalah contoh graf tak terhubung. Kenapa? Karena saya mau dari simpul 1 mau ke simpul 5 itu tidak bisa. Tidak ada lintasan yang bisa saya lalui. Ya, dari simpul 3 mau ke simpul 6 itu tidak bisa juga karena tidak ada lintasan yang bisa saya lalui untuk sampai ke simpul 6. Maka graf ini adalah graf tak terhubung tadi ya. Contohnya adalah graf tak terhubung ini. Misalnya saya dari simpul 7 mau ke simpul 2. Nah, ini tidak ada lintasan yang bisa saya lalui untuk mencapai simpul 2 yang kalau berawal dari simpul 7. Maka inilah contoh yang graf tak terhubung. Contoh-contoh yang sebelumnya, contoh-contoh graf ya seperti ini gitu ya. Kemudian yang ini G1, G2 ini adalah contoh graf terhubung karena saya dari 1 ke 3 bisa, 1 ke 2 bisa ya, 2 ke 1 bisa dan seterusnya. Atau misalnya contoh yang ini G1, G2-nya sama ya. Nah, G3 ini pun juga masuk dalam kategori graf tak terhubung. Kenapa? Karena saya tidak bisa mencapai simpul 5 yang dia merupakan simpul terpencil atau isolated vertex. Ya, dari simpul 3 misalnya mau ke simpul 5 nggak bisa. Maka G3 ini juga adalah contoh yang graf tak terhubung. Ya, kemudian graf berarah itu disebut terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Jadi, kalau ada graf seperti ini, misalnya ini kan graf berarah ya. Graf berarah mau kita cek dia terhubung atau tidaknya, itu kita lihat saja kalau arahnya kita buang. Alias arahnya kita abaikan dulu, kita lihat dia sebagai graf tak berarah, terhubung nggak? Kalau terhubung ya berarti graf berarah ini pun juga terhubung. Intinya gitu. Nah, untuk yang graf berarah ada istilah terhubung kuat dan terhubung lemah. Kalau terhubung kuat itu jika ada lintasan berarah dari simpul U ke V dan lintasan berarah V ke U, alias ada bolak-balik ya. Kalau lemah jika ada U ke V tapi tidak ada kebalikannya.
U dan ke V tidak terhubung kuat namun tetap terhubung pada graf tak berarahnya. Ini contoh graf yang terhubung lemah, misalnya ini 3 ke 4 ada, tapi 4 ke 3 nggak ada nih. Nah, ini terhubung lemah. Nah, kalau yang ini graf terhubung kuat, karena bolak-balik ada 1 ke 2 ada, 2 ke 1 ada, 1 ke 3 ada, 3 ke 1 juga ada, ya melalui 2. Ini graf terhubung kuat. Kemudian ada istilah subgraf, ya, sama seperti subhimpunan, subset ya, himpunan bagian. Nah, ini pun juga kalau di bahasa Indonesia kan adalah graf bagian. Subgraf ini ada istilah juga komplement subgraf ya. Jadi subgraf ini adalah ketika kita membuat graf dari graf yang sudah ada. Misalkan G ini adalah suatu graf dengan vertex-nya, dengan simpelnya himpunan V dan sisinya adalah himpunan E, maka sebuah graf G1 dengan V1 ini adalah himpunan simpel dari G1 dan E1 adalah himpunan sisi dari G1, ini diambil dari himpunan V dan E yang ini. Maka dia adalah subgrafnya. Dan komplement adalah sisanya. Mungkin lebih enak menjelaskan dari sini ya, dari contoh. Misalnya saya punya graf G1. Nah, saya mau mengambil sebagiannya saja. Yang ini saya hilangkan nih. Yang ini saya hilangkan. Ya, jadi saya hapus yang ini ya. Ini saya hapus, sebelah sini juga saya hapus. Hasilnya adalah yang ini. Subgraf dari G1. Ya, ini adalah subgrafnya. Saya ngambil 1, 4, 5, oh maaf, ini 4 ya, bukan 2. 1, 4, 5, 3. Nah, ini sisi yang ini juga saya ambil. Jadilah ini. Jadilah subgraf. Nah, yang disebut dengan komplement subgraf adalah sisanya. Dari ini, dikurangi yang ini, sisanya apa saja, yaitu yang ini. Maka ini adalah komplement ya, komplement dari subgraf. Ini adalah subgraf dari graf G1, yang ini adalah komplement dari subgraf ini. Kemudian ada juga istilah komponen terhubung, yaitu jumlah maksimum subgraf terhubung dalam graf G. Jadi, kalau tadi komponen ya, komponen graf terhubung, ini contohnya, ini kan memang adalah graf tak terhubung. Tapi secara kasat mata bisa kita lihat dia seakan-akan ada dua graf ya. Saya pisahkan antara yang ini ya, 1 2 3 4, simpul 1 2 3 4 dan yang ini 5 6 7 8. Saya pisahkan di sini, maka ini disebut graf tak terhubung yang memiliki dua komponen graf terhubung. Jadi istilah komponen itu untuk mewakili ini. Graf ini dianggap satu komponen, yang ini dianggap satu komponen. Jadi subgraf kan itu berupa subgraf ya. Jadi ini kan bisa saya katakan ada subgraf ini adalah komplemennya. Maka dia disebut komponen dari graf ya, komponen terhubung. Contoh yang ini juga. Nah, graf ini satu graf ya. Ini satu graf. Simpul 1 sampai simpul 13 ini satu graf. Kemudian saya mau melihat kan ini jelas bukan graf terhubung, alias dia graf tak terhubung. Nah, kalau graf tak terhubung berarti dia bisa kita consider, bisa kita perhatikan ada berapa komponen di dalamnya. Kita bisa lihat ini ada 4 komponen ya. Ini satu komponen sendiri, ini satu komponen sendiri, karena komponen terhubung ya, jadi ini harus terhubung. 1 sampai 6 terhubung, 7 sampai 10 terhubung, 11, 12 terhubung, 13 sendiri. Jadi ada 4 komponen. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kemudian kalau pada graf berarah, ada istilah komponen terhubung yang kuat. Ini graf terhubung kuat ya. Dia punya 3 komponen. Kemudian ada yang disebut subgraf merentang atau spanning subgraf. Subgraf merentang ini maksudnya adalah seluruh simpul, jadi subgraf yang seluruh simpulnya itu masuk di dalam subgraf.
Contoh, saya punya graf G, di sini G berapa nih? Ya, ini graf G ya. Nah, saya ambil subgrafnya adalah berupa ini. Maka ini disebut merentang. Kenapa? Karena semua simpul 1, 2, 3, 4, 5-nya ada. Sedangkan subgraf yang ini bukan subgraf merentang karena tidak ada simpul 4 dan simpul 5. Maka ini bukan merentang. Yang ini merentang. Seperti itu ya. Jadi semua simpul harus masuk. Semua simpul G harus masuk. Tapi jelas tidak semua sisi harus masuk. Kurang lebih begitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan cut set. Cut set dari graf terhubung. Jadi memang kita punya graf terhubung adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi awalnya graf terhubung. Kemudian kalau ada sisi yang kita buang, maka dia menjadi tidak terhubung kan. Nah, sisi yang kita buangnya ini, yang kita sisihkan ini, itulah yang disebut dengan cut set. Alias cut set ini adalah ini ya, himpunan sisi ya. Dia berupa himpunan sisi. Jadi sisinya mana saja yang kita buang itu yang masuk dalam himpunan cut set. Kemudian yang terakhir, ini terminologi terakhir yaitu disebut dengan graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi harga atau bobot ya, diberi sebuah harga. Disebut juga graf berlabel. Nah, bobot pada tiap sisinya, ini jadi yang diberi bobot, diberi harga, itu adalah sisinya ya. Bobot pada tiap sisi bisa memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang mau diselesaikan, sesuai dengan kasus yang mau diselesaikan. Contoh penggunaan bobot pada graf, itu bisa menyatakan jarak, bisa menyatakan biaya perjalanan, bisa menyatakan waktu tempuh, dan lain sebagainya. Contohnya ini. Nah, ini ya. Jadi kita punya 5 simpul A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kemudian masing-masing sisinya bisa kita lihat dia memiliki bobot, memiliki nilai. A ke B bobotnya 12. Bisa jadi 12 ini maksudnya adalah 12 km jarak dari kota A ke B, atau 12.000 rupiah ongkos dari A ke B, bisa juga 12 menit dari kota A ke B, dan seterusnya. Jadi punya makna yang tergantung dengan kasusnya, mau apa yang dibahas. Tapi yang jelas sisinya itu diberi label, diberi nilai ya, diberi harga, atau disebut juga diberi bobot, yaitu disebut dengan graf berbobot.